Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-361 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Manga Black Clover chapter ke-361 ternyata mendapat judul Pasukan Kiamat. Dan di awal halamannya, adegan pertama yang bisa kita lihat adalah mengenai kelanjutan pertarungan antara Yuno dengan Lucius. Lalu menariknya, serangan tebasan sihir yang dilancarkan oleh Yuno di akhir chapter lalu ternyata langsung dapat mengalahkan Lucius. Pasalnya, serangan tersebut berhasil memberikan luka yang amat fatal. Terbukti dengan terbelahnya tubuh Lucius menjadi dua bagian. Oleh sebab itulah kenapa di akhir chapter lalu dikatakan jika serangan Yuno itu menembus tubuh Lucius. Karena memang serangan sihir tersebut saking kuatnya berhasil menembus tubuh Lucius dan membuat tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Tentu saja Yuno merasa sangat senang serta bahagia setelah berhasil mengalahkan Lucius. Pasalnya kalau dia tidak bisa mengalahkannya maka dirinya lah yang akan dalam bahaya. Lantaran Yuno memang sudah hampir mencapai batasnya setelah menggunakan teknik sihir barunya. Akan tetapi semua rasa senang serta bahagia yang dialami oleh Yuno tersebut langsung hancur seketika dikala secara tiba-tiba muncul sesuatu yang sama sekali tidak pernah terduga sebelumnya. Yaitu Lucius yang telah berhasil dia kalahkan dengan cara menebasnya menjadi dua malah muncul kembali dengan keadaan sehat walafiat tanpa terluka sedikit pun. Dan yang membuat Yuno semakin bingung, tubuh Lucius yang sudah berhasil dia kalahkan masih berada di tempatnya. Sedangkan kali ini dirinya juga tengah bertarung dengan Lucius yang lainnya. Memang benar kejadian yang satu ini sangatlah mengejutkan. Soalnya siapa yang akan menyangka kalau bakal ada dua sosok Lucius di waktu yang bersamaan. Di saat Lucius yang satu telah kalah, muncul lagi Lucius yang lainnya. Namun yang mengejutkannya di saat sosok Lucius yang kedua ini muncul secara tiba-tiba seluruh kota di kerajaan Clover mulai runtuh. Yang pastinya hal tersebut membuat semua orang panik. Entah itu para kesatria sihir ataupun para warga biasa. Tapi dari kejadian ini kalau menurut saya ada 4 hal menarik yang terjadi. Yang pertama, rupanya sekarang Lucius sudah bisa menciptakan cloningannya sendiri setelah berhasil menggabungkan sihir jiwa, sihir tubuh, sihir darah, serta sihir tulang. Dan yang kedua, ternyata meski sosok Asta serta Yuno berada di luar perkiraannya, namun semua itu menurut Lucius tetap tidak akan pernah mengganggu ataupun menggagalkan semua rencananya. Karena sampai sejauh ini menurutnya semua rencana yang sudah ia susun masih tetap berjalan dengan lancar. Sedangkan hal menarik yang ketiga di dalam kejadian ini akhirnya terungkap di mana markas Lucius. Yang rupanya markasnya berada di sebuah pulau melayang. Dan sekarang pulau tersebut tengah mengambang di atas kerajaan Clover. Melayang di luar sihir Yuno. Makanya karena markasnya berada di sebuah pulau melayang menjadi tidak mengherankan kalau Lucius sebelumnya sama sekali tidak bisa dilacak ataupun dicari oleh para kapten dan semua kesatria sihir dari kerajaan Clover. Lalu hal menarik yang keempat adalah rupanya sosok Lucius yang telah berhasil dikalahkan ataupun Lucius yang sekarang tengah bertarung melawan Yuno semuanya hanyalah kloningan belaka. Sebab sosok Lucius yang asli masih diperlihatkan bersantai di singgasananya yang berada di pulau melayang dan sama sekali belum diperlihatkan melakukan pergerakan. Itu berarti meski sudah bertarung mati-matian dan banyak kesatria sihir yang tewas, mereka semua termasuk Yuno beserta para kapten ternyata selama ini cuma menghadapi secuil dari kemampuan kepunyaan Lucius. Lantaran sampai sekarang saja sebagai otak dari semua kekacauan yang terjadi, Lucius sama sekali masih belum turun tangan secara pribadi. Karena dia dalam peperangan ini hanya mengutus klonnya, para paladin serta malaikat tanpa kaki saja. Pada awalnya, Yuno memang terlihat tidak gentar dan sama sekali tidak takut waktu mengetahui jika yang dia hadapi hanya sebuah klon belaka. Pasalnya dia mengira kalau Lucius hanya mempunyai 2 klon saja. Namun lagi-lagi kepercayaan diri Yuno itu dengan cepat langsung berhasil dipatahkan oleh Lucius. Sebab kakak tertua dari Socrates bersaudara ini rupanya tidak hanya menciptakan 2 klon saja, melainkan klon yang dia buat berjumlah lumayan banyak.
Bahkan saking banyaknya klon milik Lucius yang terkejut ketika melihatnya bukan hanya Yuno saja. Namun semua orang di kerajaan Clover juga ikut terkejut. Bahkan tidak terkecuali bagi para kapten. Soalnya di manga Black Clover chapter ke-361 ini, setelah Lucius menunjukkan kalau dirinya memiliki klon berjumlah banyak, Kaisar Grand Orca yang merupakan kapten dari kelompok kesatria sihir Purple Orca juga diperlihatkan terkejut dibuatnya. Pastinya munculnya klon kepunyaan Lucius yang berjumlah banyak bukan hanya membuat semua orang yang melihatnya terkejut saja. Lantaran kejadian tersebut juga berhasil meruntuhkan semangat juang bertarung kebanyakan para kesatria sihir. Pasalnya, siapa yang akan masih bersemangat saat mengetahui kalau lawan yang mereka hadapi sebelumnya secara mati-matian hanya sebagian kecil dari kekuatan kepunyaan lawan. Dan kali ini mereka harus bertarung melawan musuh yang jauh lebih kuat lagi. Akan tetapi di saat kebanyakan kesatria sihir mulai kehilangan semangat juangnya, hal itu malah sama sekali tidak terjadi kepada Noelle. Soalnya karakter utama wanita kita yang satu ini walau mengetahui jika musuh yang harus dihadapi semakin kuat, dia tetap bersemangat. Sebab menurut Noelle semua ini masih belum berakhir. Dan harapan untuk menang masih tetap ada. Dan jujur saja saya sangat yakin kalau rasa kepercayaan diri Noelle akan harapan tersebut berasal dari kepercayaannya jika Asta masih hidup dan nanti dia pasti bakal kembali lagi ke kerajaan Clover untuk menolong mereka semua mengalahkan Lucius serta memenangkan peperangan kali ini. Bisa dibilang separuh dari alur cerita manga Black Clover chapter ke-361 ini memang memperlihatkan mengenai bagaimana kelanjutan cerita dari peperangan yang terjadi di kerajaan Clover. Lalu jika separuhnya menceritakan tentang peperangan di kerajaan Clover, separuhnya lagi akhirnya kita bisa melihat para pasukan Black Bull yang lainnya. Ya benar, di manga Black Clover chapter ke-361 ini akhirnya kita bisa melihat apa yang tengah dilakukan para pasukan Black Bull untuk mencari serta menjemput Asta. Yang ternyata sekarang mereka tengah berada di hutan penyihir. Sebab Vanessa sangat yakin kalau satu-satunya orang yang dapat menemukan orang yang tengah mereka cari cuma sang ratu penyihir saja. Makanya para pasukan Black Bull ini datang ke hutan penyihir untuk meminta bantuan dari sang ratu penyihir. Akan tetapi jika kalian perhatikan, rupanya tidak semua pasukan Black Bull pergi ke hutan penyihir untuk meminta bantuan kepada ratu penyihir. Karena Nero, Henry, serta Gordon tidak terlihat dalam rombongan tersebut. Lantaran yang ada hanya Vanessa, Nat, Grey, Gauze, Charmy, Finral, Zora, Magna, serta Lux saja. Dan kemanakah mereka bertiga? Sejujurnya saya tidak tahu. Namun jika menurut saya besar kemungkinannya Nero, Henry, serta Gordon sekarang sedang mencari informasi ataupun cara agar dapat mengalahkan Lucius. Di manga Black Clover chapter ke-361 ini, saat melihat Vanessa beserta rombongannya, sang ratu penyihir diperlihatkan sama sekali tidak terkejut. Karena dia sebelumnya memang telah meramalkan kedatangan mereka semua. Namun bukan cuma kedatangan Vanessa serta kelompoknya saja yang telah diketahui oleh ratu penyihir. Pasalnya dia juga sudah tahu jika bahwasannya Asta masih selamat dan hidup di negeri asing nan jauh. Tentu saja mendengar kabar kalau Asta masih hidup membuat semua anggota Black Bull yang berada di tempat tersebut menjadi sangat bahagia. Betapa tidak, salah satu sahabat yang keadaannya sangat mereka khawatirkan ternyata oleh ratu penyihir dikatakan masih selamat. Jadi bisa dikatakan apa yang diucapkan oleh sang ratu penyihir ini merupakan sebuah kabar yang paling ingin mereka dengar selama ini. Kabar membahagiakan tentang keadaan Asta yang masih selamat. Memang benar ratu penyihir mengetahui kalau Asta masih hidup dan berada di negeri asing yang jauh. Hanya saja lantaran jaraknya yang terlampau amat jauh membuatnya tidak mampu melakukan apa-apa untuk membawa Asta kembali. Dan di saat semua orang sedang bingung mencari solusi agar dapat membawa kembali Asta ke kerajaan Clover inilah secara tiba-tiba Dorothy muncul. Ya benar, Dorothy, kapten kesatria sihir Coral Peacock. Dan sekarang jelas sudah alasan kenapa Dorothy merupakan satu-satunya kapten yang tidak ada di kerajaan Clover ketika Lucius menyerang. Soalnya dia secara diam-diam pergi ke wilayah hutan penyihir. Pergi ke hutan penyihir untuk menemui sang ratu penyihir. Pastinya kemunculan Dorothy ini membuat semua orang terkejut.
termasuk saya juga. Karena siapa yang bakal menyangka jika bahwasanya Dorothy juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Vanessa, yaitu pemikiran untuk menemui sang ratu penyihir. Tapi dari munculnya Dorothy ini, jika menurut saya ada 3 kejadian menarik yang terjadi. Pertama, entah tahu dari mana Kapten satu ini juga mengetahui kalau masa depan Asta tidak dapat dilihat. Padahal seingat saya informasi tentang masa depan Asta tidak bisa dilihat cuma pernah dikatakan sekali oleh Lucius. Itu pun saat Lucius mengatakan hal tersebut, Dorothy tidak ada di sana. Yang kedua, meski jarang berinteraksi, Dorothy juga mengetahui jika ingin mengalahkan Lucius maka mereka membutuhkan kekuatan Asta. Dan kejadian menarik yang ketiga adalah tentang ucapan Ratu Penyihir yang mengatakan kalau ini ialah pertama kalinya bagi Dorothy meninggalkan hutan dengan keinginannya sendiri. Yang jujur saja saya tidak tahu maksud dari perkataan ini. Pasalnya setahu saya Dorothy sudah sejak lama meninggalkan hutan penyihir. Terus kenapa Ratu Penyihir malah berucap demikian? Kedatangan Dorothy ke hutan penyihir tentunya bukan cuma karena ingin bertemu dengan sang ratu penyihir saja, melainkan dia datang seraya membawa solusi untuk menjemput Asta di tangannya. Dan solusi yang ditawarkan oleh Kapten Kesatria Sihir Coral Peacock ini adalah dia mengajak sang ratu penyihir serta Vanessa untuk saling bekerja sama. Sebab menurutnya dengan mereka bekerja sama maka semua hal menjadi mungkin. Lalu yang lebih menariknya lagi, sang ratu penyihir yang biasanya tidak peduli dengan keadaan dunia luar kali ini malah mau memberikan pengecualian. Dengan cara dia mau membantu Vanessa serta mengikuti rencana Dorothy untuk membawa pulang Asta kembali ke kerajaan Clover. Alasannya karena ratu penyihir tahu kalau sekarang keadaan dunia tengah dalam bahaya. Makanya karena dunia sedang dipertaruhkan inilah kenapa sang ratu penyihir memberikan pengecualian dan mau memberikan bantuan. Lalu dia bukan hanya akan membantu dengan tangannya sendiri saja, melainkan ratu penyihir juga akan memerintah semua penyihir dari hutan penyihir untuk membantu. Akan tetapi menariknya ternyata solusi yang diberikan oleh Dorothy sangat membutuhkan kekuatan sihir ruang milik Finral. Makanya di manga Black Clover chapter ke-361 ini, Finral dijadikan fokus utama penyaluran kekuatan sihir semua orang. Yang pastinya hal tersebut membuat Finral menjadi sangat panik. Bahkan saking paniknya dia sampai mengatakan apa yang akan mereka semua lakukan kali ini seperti sebuah ritual pengorbanan. Namun walau Finral sangat panik, Dorothy sama sekali tidak peduli. Yang ada dia dengan sikap riangnya malah dengan santai menjelaskan jika sihir yang akan mereka gunakan kali ini adalah sihir pemanggil super pintu takdir. Dan saat sihir ini digunakan akan dapat memanggil orang yang paling ingin mereka temui saja. Yang pastinya orang tersebut tidak lain tidak bukan ialah Asta, sang tokoh utama dari manga Black Clover ciptaan Yuki Tabata Shinsei. Jika sekarang Finral sedang panik, berbeda halnya dengan yang terjadi di tempat lain, atau lebih tepatnya di negeri matahari. Sebab di negeri matahari Asta malah diperlihatkan sangat bersemangat. Dan yang menariknya meski tidak diperlihatkan wajahnya, terlihat kalau Ichika menyerahkan jubah lambang Black Bull milik Asta. Lalu alasan kenapa Asta terlihat bersemangat lantaran dia sepertinya telah tahu jika teman-temannya sudah akan menjemput untuk membawanya kembali ke kerajaan Clover. Memang benar untuk sekarang Asta belum kembali ke kerajaan Clover, tapi sudah dapat dipastikan secepatnya dia pasti akan kembali. Namun yang jadi pertanyaan adalah sekuat apakah Asta sekarang setelah dilatih oleh ke-7 Ryuzen? Apakah peningkatan kekuatannya sangat pesat? Dan apakah dia mendapat teknik baru selain teknik Zeten? Ya, siapa yang tahu jawabannya? Sebab sekarang saja Asta belum kembali ke kerajaan Clover. Soalnya untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kita lihat setelah nanti Asta bertarung dengan Lucius. Terus apakah Asta akan kembali sendiri ke kerajaan Clover? Apakah sama sekali tidak ada Ryuzen yang bakal ikut? Sebenarnya kalau dilihat dari penjelasan Dorothy, seharusnya yang bakal muncul setelah sihir panggilan super pintu takdir diaktifkan hanya akan Asta saja. Pasalnya sihir ini cuma akan tertuju pada Asta.
Tapi karena sihir ruang milik jenderal yang menjadi faktor untuk menjemput Asta, seharusnya tidak menutup kemungkinan kalau selain Asta, para Ryuzen yang ingin ikut pergi ke kerajaan Clover juga dapat melewati sihir ruang tersebut. Jika menurut kalian, apakah Asta akan kembali sendiri? Atau mungkin akan ada beberapa Ryuzen atau bahkan semua Ryuzen beserta Ryuya akan ikut ke kerajaan Clover? Sejujurnya, kalau saya sendiri lebih berharap bakal banyak yang akan ikut Asta untuk kembali ke kerajaan Clover, terutama Ryuya, Ichika, serta Yosuga. Karena pertemuan antara Ryuya, Ichika dengan Yami pasti akan menjadi kejadian menarik. Dan pertemuan Yosuga dengan Mereoleona seharusnya juga akan menarik. Soalnya Yosuga sendiri pernah meminta kepada Asta untuk mengenalkannya dengan wanita kuat pengguna sihir api. Dan wanita kuat pengguna sihir api di kerajaan Clover adalah Mereoleona. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-361 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian tersebut sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.